Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan kembali suasana relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi 7 hingga 14 bulan September 2024 ya. Seperti biasa Libra, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara dirimu dengan dia. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, mari lihat di sini. Iya, oke. Jadi nampaknya kamu sedang menunggu, sedang menanti seseorang yang dimana harapannya kamu dianya itu tuh segera datang gitu ya, segera datang dalam hidupnya kamu gitu, atau kayak yang dia itu tuh segera menghubungi kamu via apa saja pun itu ya, WhatsApp kah, dari DM Instagram kah, mungkin dia langsung datang ke hadapanmu lah. Nah kira-kira seperti itu ya. Atau di sini kayak kalian bukannya berjarak, kalian bukannya kehilangan komunikasi, tetapi kamu menginginkan si seseorang ini tuh datang untuk memberikan kepastian kepada kelanjutan relationship antara kamu dengan dirinya gitu ya. Kalau Mari lihat begini, kamu nampaknya selama ini tuh kayak sangat membutuhkan si pasangannya kamu ini, atau gayanya kamu gitu loh, entah kamu sadari ataupun tidak gitu ya, tapi kayaknya setiap kamu berjumpa dengan si seseorang ini atau seringnya gitu ya, kamu kayak yang nunjukin bahwa kamu gak bisa kenapa-kenapa, kamu gak bisa ngapa-ngapain jika tanpa didampingi, dibantu, diberikan sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi kayak misalnya kamu di situ tuh sangat berkebutuhan kepada support dari dia gitu, entah sebatas menyemangati kamu lah gitu ya, atau mungkin membantu kamu dalam hal ini dan itulah, berperan bagi hidupnya kamu dalam sisi finansial kah, nah kayak gitu ya. Jadi kayak tanpa kamu sadari kamu itu tuh bikin si pasangannya kamu Libra sepertinya dia punya banyak job desk gitu lah ya. Harapan-harapannya kamu yang mungkin memang kamu jujur di situ, kamu butuh A, B, C, D dari orang lain, terutama dari pasangan asmaranya kamu gitu ya. Kamu hanya jujur mau mengungkapkan butuhnya kamu seperti apa, maunya kamu kayak gimana gitu. Tapi si pasangannya kamu ini tuh kalau Mari lihat dia bisa kayak yang merasa terbebani justru gitu ya. Jadi yang kayak wah ini sedang berasmara atau ini tuh aku sedang disuruh untuk bekerja gitu loh ya. Jadi yang kayak dia merasa bahwa seperti ada tanggung jawab yang besar yang harus dia lakukan agar bisa menjadi pasangannya kamu. Dan kalau saya lihat di sini tuh si pasanganmu ya lebih cenderung kayak dia bilang aku nggak mampu itu. Aku nggak mau, aku nggak mampu seperti itu gitu ya. Atau ya bisa juga memang aku nggak mau yang kayak gituan, gitulah ya. Nah, jadi di sini tuh tugasnya dia rasa ya, yang kamu bukan dia rasa sih, menurut Mari gitu ya. Menurut Mari ini bisa aja memang tugasnya itu tuh bisa jadi bukan yang untuk mensupport kehidupannya kamu, tapi misalnya wajib ada pertemuan minimal 1 kali seminggu misalnya gitu ya, atau dia wajib membantu kamu, nyetirin kamu ke sana ke sini ke situ. Pokoknya kamu kayak sedang memberikan peran kepada si seseorang ini dalam hidupnya kamu Libra. Dan ternyata si seseorang ini kayaknya dia ya ini memang untuk beberapa ya, terutama kalau hubungannya sudah lama ya, mungkin untuk beberapa saat, beberapa waktu dia mampu gitu loh, dia mampu menjadi seseorang seperti yang kamu inginkan. Tapi lama-lama dianya jadi kayak yang bosen
gitu ya. Lama-lama dia yang kayak, aduh apa sih ini, bikin aku capek, bikin aku lelah gitu ya. Karena di sini juga dia bisa merasa bahwa yang sudah dia berikan kepadamu, yang sudah dia usahakan dalam hubungan kalian ini telah banyak gitu. Sementara kamunya sendiri kepada dia ini tuh kayak melakukan hal-hal yang dia anggap tuh kayak yang sedikit sekali gitu. Jadi ibaratnya begini, dia melakukan 5 hal untuk dirimu pribadi. Tetapi kamu hanya melakukan 1 hal untuk dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi hal itu tuh membuat si seseorang ini tuh akhirnya ya sedih gitu ya. Sedih di sana. Gitu. Jadi kayak yang kamu butuh dia hanya dari tenaganya saja. Hanya isi dari kantongnya aja gitu ya. Atau kamu hanya membutuhkan waktunya dia saja gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh merasa sepertinya kamu sedang mengkuras dirinya. Walaupun mungkin bukan seperti itu maksud dan tujuannya kamu. Nggak ada niatan-niatannya kamu mau ngambil apa gitu ya dari si pasangannya kamu. Tapi seperti itulah yang dirasa sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Dan kalau kamu bilang bahwa kamu sedang menunggu dia untuk memberikan kepastian kepada dirimu gitu ya. Saya rasa di sini dia agak-agak bingung di sana. Kamu mau minta kepastian apa dari aku gitu loh. Soalnya aku di sini tuh sudah melakukan banyak hal untuk kamu, terutama kalau yang hubungannya sudah jauh. Tapi memang kalau hubungan ini tuh baru-baru aja kejalin, mari lihat boleh jadi di sini memang hubungannya LDR-an ya. Nah, di dalam situasi LDR-an ini, mari lihat kalian berdua agaknya sedikit repot menjalani model relationship yang seperti ini, yang ada jarak seperti ini gitu ya. Jadi kayak yang satu sama lain merasa punya keterbatasan dalam melakukan ekspresi cinta kasih sayang seperti itu ya. Nah, dan hal itu tuh membuat hubungan kamu dengan si pasangannya kamu ini, mari lihat itu geraknya stuck gitu ya. Di minggu kedua bulan September, hubungan ini tuh stuck. Memang Mari nggak bilang bahwa memang Mari tidak melihat bahwa hubungan ini tuh akan bubar, akan berakhir. Cuman dia kok kayak ada kemunduran 2-3 langkah ke belakang. Nah, begitu modelnya ya. Dan di sini tentu saja ketika si pasangannya kamu, di sini udah pasti dia agaknya menjauh dari kamu, berubah dari dirimu gitu ya. Yang tadinya dia kok kayaknya tanda kutip rajin banget menghubungi kamu, rajin banget lah melakukan hal-hal untuk membahagiakan dirimu. Tentu sebelum pun masuk minggu kedua September, mari lihat si pasangannya kamu memang sudah kayak ada berubahnya dia ya. Ada berubah sikapnya dia gitu. Nah, jika hubungan ini baru-baru aja, tentu effort-effort dan tindakan, upaya, pengorbanan segala macam itu tuh bisa jadi memang belum ada gitu. Dan mari lihat akan begitu tetap untuk beberapa waktu mendatang gitu ya. Jadi kok kayaknya jika terakhir kali kamu melihat relationship terakhir sebelum kamu menyaksikan video ini, kamu di situ tuh punya rasa janggal karena si pasangannya kamu ini tuh sedikit effortnya ke kamu, maka untuk di bulan September minggu kedua ini ya sama aja effortnya minim banget ke dirimu gitu ya. Cuman di sini tuh kalau mari lihat lebih cenderungnya entahkah ini memang dia ngaku-ngaku atau kamu yang tidak sadar, tetapi di sini tuh kalau mari lihat energi dari si pasangannya kamu, dia ndak bisa lagi dikomplain karena dia tanda kutip kurang melakukan sikap-sikap, tindakan-tindakan yang penting dalam relationship-nya kalian. Kok kayaknya seperti yang energi dari kartu tarot ini ya, yang menarik gambaran dari si pasangannya kamu, ini tuh kok kayaknya nggak bisa lagi dia dibilang dia hanya upayanya cetek banget sama kamu, nggak bisa gitu ya. Karena di sini tuh mari lihat dia hatinya sedih gitu loh ya. Dia sedih karena dia hanya kayak kebagian capeknya aja. Dia hanya kebagian lelahnya aja dalam hubungan kalian gitu ya. Repotnya aja yang dia dapat, tapi feedback balik gitu ya, atau hasil akhir dari repotnya dia, capeknya dia, lelahnya dia, upaya usahanya dia, ini tuh dia anggap kok enggak berbanding lurus. Nah disitulah seseorang ini tuh rasanya Mari saat sekarang tuh lagi sedih gitu ya, lagi yang kayak nggak enak lah
untuk memikirkan kamu, membayangkan kamu, merasai kehadirannya kamu gitu ya, secara emosional. Aduh, dianya posisi lagi nggak enak gitu. Nah, jadi kayak seseorang ini mari lihat mau berjeda dan kemudian lari dulu dari kenyataan ya, karena jika dia melihat kenyataan apa adanya relationship-nya kamu dengan dirinya, dia hanya akan kemudian bisa terpancing, sedihnya datang. Nah, kayak gitu ya. Perasaan sedih bisa dia alami, perasaan tidak bahagia bisa dia rasakan. Nah, seperti itu. Makanya di sini tuh dia kok kayaknya aku cari sesuatu dulu. Aku melakukan hal-hal yang lain dulu gitu ya, untuk mengobati rasa kecewa ini, rasa sakit ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin seseorang ini tuh akan minim ya, akan minim berinteraksi dengan kamu gitu ya. Dia ya lebih cenderung mengabaikan dirimu dulu, ya namanya orang lagi sedih gitu ya. Nggak mau dulu, kebanyakan seperti itu. Kalau orang lagi sedih, nggak mau dulu deket-deket sama yang dianggap menjadi sumber kesedihan. Gitu loh ya, seseorang yang dia anggap tidak membahagiakan dirinya, nah ini tuh harus dia jauhi dulu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini tuh kalau mari lihat, ini memang kayaknya kamu, kalaupun kamu misalnya banyak meminta dari si dia gitu ya, banyak mengkondisikan keadaan kalian ini, kalau mari lihat mungkin ini tuh hanya karena kamu kayak yang udah nyaman aja gitu loh dengan si dia gitu ya. Jadi sehingga kamunya itu tuh bisa kayak terbuka aja apa adanya, butuhnya kamu ya, apa yang menjadi bahan buah pikiranmu, apa yang menjadi gerakan emosionalnya kamu sampaikan langsung ke dia, karena kamu di sini tuh kayak berharap bahwa dianya bisa paham, dianya bisa maklum kepada model dirinya kamu gitu ya. Nah di sana, tapi ternyata si pasangannya kamu kok agaknya seperti sedang merasa dibombardir gitu ya, seperti sedang merasa dibombardir, ditarik energinya dia sebanyak-banyaknya oleh kamu gitu ya. Dibombardir dia dengan permintaan demi permintaan, pengkondisian demi pengkondisian gitu ya. Dan kemudian kok rasanya kamu mengkuras dia punya energi gitu ya, dia punya sumber daya, kamu kuras uangnya dia, kamu kuras waktunya dia, kamu kuras tenaganya dia, kamu kuras rasa bahagianya dia. Nah seperti itu. Jadi kayaknya si pasangannya kamu ini kalau mari lihat lagi menuduh ya, lagi menuduh dirimu atau lagi menunjuk dirimu gitu ya, sebagai seseorang yang ya bikin hidup dia itu tuh jauh dari prasangkanya dia gitu ya. Tentu prasangkanya dia ketika bersama dengan kamu, apalagi setelah dia melakukan banyak hal untuk kamu, maka kebahagiaan yang bisa dia nikmati gitu kan. Tapi ternyata mana nih rasa bahagianya, kok nggak ada ya gitu ya. Kok ini hanya kebagian penat-penatnya aja nih, capek-capeknya aja nih, pegel-pegelnya aja nih yang kebagiannya. Bangkit rematik, kambuh di situ asam urat gitu ya. Terpaksa nekan promak karena mencegah ini ya rasa sakit tukak lambung gitu ya. Hanya kebagian itu dia dari kamu katanya gitu ya. Makanya udah aku jauh-jauh dulu lah. Aku jauh-jauh dulu, aku menghindar dulu, aku nggak mau dulu lah peduli dengan relationship ini. Jadi kayak seperti ada pengabaian gitu ya. Seperti ada pengabaian dari si pasangannya kamu untuk dirimu. Kalau mari lihat begini, kayaknya kamu itu tuh acting gitu ya. Kamu itu tuh acting kayaknya lebih banyak seperti kamu butuh kenyamanan dari seseorang ini. Padahal Mari tidak yakin kalau kamunya benar-benar butuh kenyamanan dari dia gitu. Ya, tapi mungkin ya tadinya mungkin kamu sedang berpikiran bahwa apakah ketika misalnya seorang laki-laki diberikan banyak permintaan, maka di situ kamu sedang memberikan kesempatan kepada dia, menunjukkan kejantanannya dia, menunjukkan kegagahannya dia, gitu. Entahkah gara-gara itu, makanya kamu di sini tuh kok kayak
kok kayak ngarep banget sama si seseorang ini gitu kelihatannya ngarep, padahal enggak kalau Mari lihat gitu ya, paling-paling ya mau sih mau, demen sih demen, tapi masih dalam di tahap wajar gitu loh. Tapi sikapnya kamu bisa kayak yang sedang memblow up ya, bisa kayak sedang memark up. Jadi misalnya gini, kamu kangen sama dia gitu ya, tapi kamu kayak menunjukkan rasa kangennya kamu. Ini tuh mungkin maksudnya kamu biar romantis atau biar bagaimana. Kamu nunjukin kangennya kamu misalnya sambil nangis-nangis gitu ya. Atau kamu yang kayak sambil pura-pura sewot gitu ya. Kamu pura-pura ngambek gitu. Padahal kamu gak ngambek-ngambek juga gitu kan. Cuman ya jangan-jangan ya begitu gayanya kamu. Ngambek-ngambek ke dia gitu ya. Biar dia pujuk rayu kamu kah mungkin. Atau kamu hanya sedang mencoba menghadirkan gimmick-gimmick gitu ya. Warna-warna cantik gitu menurut mata batinnya kamu, menurut mata hatinya kamu, menurut pikirannya kamu. Kalau kamu sedikit berlebih-lebihan dalam menunjukkan rasa rindunya kamu, itu bisa bikin hubungan kalian makin hangat, makin mesra kah atau apakah gitu ya. Ternyata sikapnya kamu dinilai berbeda gitu ya. Maksud dan tujuannya kamu melakukan tindakan ini, tindakan itu, omongan ini, omongan itu, ditangkap sama si pasangannya kamu. Walah, aku nih kok jadi makin banyak bebannya ya. Dia kangen, dia rindu, aku malah yang disewoti gitu ya. Dia butuh ini, dia butuh itu, malah aku yang dituntut untuk jadi providernya. Nah, kira-kira kayak gitu jadinya. Ini model si pasangannya kamu gitu. Nah, kadang-kadang kamu juga di sini tuh bisa seperti yang agak rewel, agak cerewet ke si pasangannya kamu. Tapi kamu bukan ini. Kalau menurut Mari kamu bukan ini. Kamu bukan si cerewet, kamu bukan si bawel, kamu bukannya si tukang tuntut, tukang minta gitu ya. Tapi gayanya kamu seperti itu loh. Makanya Mari bilang jangan-jangan kamu lagi nggak sadar nih sikapnya kamu gitu ya ke si pasangannya kamu, ke orang lain gitu. Mungkin kamu anggap ya seperti itu tuh hal yang biasa gitu ya. Hal yang normal, wajar, karena begitulah gayanya kamu mungkin ditumbuh kembang keluargamu gitu ya. Di masa-masa kamu mendewasa gitu ya, kamu anggap itu hal yang wajar. Tapi si pasangannya kamu bilang, waduh itu tuh hal yang agak lain dikit nih gitu si pasangannya kamu gitu ya. Dan ya kalau Mari lihat kamu tuh kayak yang seneng ya jika si pasangannya kamu ini tuh kayak ngejar-ngejar kamu gitu ya. Dan tadi beberapa mungkin karena udah sekian waktu belakangan ini dia kok agak mendingin, dia kok agak menjauh dari kamu. Nah, beberapa di sini tuh ya minggu kedua bulan September kayak berharap bahwa udah deh kamu sikap dinginnya jangan dilanjutin gitu ya. Silent treatmentnya jangan diperpanjang durasinya gitu ya. Pertemuannya jangan ditunda, tapi ayolah jumpa aja lah kita sekarang. Nah, kamu ada nanti ya kayak gitu. Jadi yang kayak ketika dia agaknya cenderung menghilang dari hidupnya kamu justru sedang kayak berharap bahwa dia bukan menghilang, tapi dia nyata terus-menerus ada dalam hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa yang kayak modelnya ketika dia ada, kamu anggap biasa. Tapi ketika dia nggak ada, ini bisa yang kayak kamunya sedikit kecarian gitu ya. Mana nih orangnya? Kok nggak nongol nih batang hidungnya gitu ya. Nah, jadi ketika dia ada, nggak begitu digimanain juga suasananya kamu usahain ya suasananya kamu dengan dia. Nggak juga kamu nge-treat dia gimana-gimana gitu ya. Kamu anggap ya udahlah, pokoknya dia duduk aja di sebelahmu gitu ya. Kamu nggak usah repot-repot. Ini analoginya aja, ini atau gambarannya aja ya. Misalnya ketika dia datang, kamu nggak mau repot-repot tuh. Misalnya bikin dia teh misalnya. Kamu nggak mau repot-repot beliin cemilan, sediain cemilan. Kamunya nggak mau repot-repot. Apalah gitu ya, nge-treat dia manis-manis gitu ya. Jadi dia ada, tapi dia tidak seperti dianggap ada. Kadang-kadang kita mau begitu ya. Ini sudah orang rumah nih, wah ini udah deket nih sama aku nih gitu ya. Udah tindakannya kita tuh kayak biasa-biasa aja gitu. Sementara ya seseorang ini tuh ya kepengen juga kalau kamunya itu tuh ngelakuin pemberian apa kayak gitu ke dia ya, tindakan kayak gimana kayak gitu ke dia gitu. Nah, tapi dia nggak dapet itu dari kamu. Nah, di situ ya dia misalnya memberikan kamu selalu setiap bertemu. Ini contoh aja ya.
dia setiap bertemu dengan kamu, selalu dia memberikan kamu sekuntum bunga mawar gitu ya. Tetapi kamunya sendiri kok kayak nggak pernah nih memberikan sekuntum bunga bakung kayak sama dia ya. Bunga teh ayam kayak sama dia, nggak pernah gitu loh. Jadi hanya dia aja yang ngasih, sementara kamunya sendiri ya banyakkan mungkin posisi menerima gitu ya, atau kamu ya kadang-kadang mau terima kadang ya enggak. Jadi yang kayak seperti apa yang dia lakukan ke kamu tidak begitu berharga di matamu, walaupun dia udah banting tulang, pontang-panting ya gitu ya, gak melakukan hal itu gitu, tapi kok kayak tidak terlalu kamu hargai. Karena apa? Karena feedback balik dari kamu nihil, kosong, sedikit sekali gitu. Nah disitulah yang bikin dia akhirnya kayak ngerasa sia-sia apa yang dia lakukan ke kamu gitu ya, sia-sia apa yang sudah dia korbankan dalam hubungan kalian, dan itu tidak bisa menghindar, dan dia tidak bisa menghindarkan dirinya dia dari kemampuan, dia tidak bisa menghindarkan dirinya dia dari kesedihan kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh dia lagi terjebak dalam suasana emosional yang tidak menentu, yang tidak enak, yang tidak bahagia gitu ya. Nah, dan disitulah yang dia akhirnya semakin menjauh dari kamu, setidaknya di sepanjang seminggu dari tanggal 7 bulan September gitu ya. Dia akan menghindar dulu dari kamu, tapi kamunya justru kayak yang ingin dia ya bersikap laku biasa ke kamu, bahkan mungkin menambahkan tindakan-tindakannya dia ke dirimu. Oke, baik ya. Jadi dalam pembacaan kali ini hadir energi Taurus, Virgo, Capricorn di sana, hadir energi dari Aries, Sagittarius ada di situ, masuk energi dari Aquarius, dan ditutup energi dari Gemini dan Scorpio. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.